Oke, kita Persilakan. mulai ya. Nah, pertama kita akan buka manuskrip P52. Nah, di sini kita lihat manuskrip P52 ini adalah manuskrip paling tua dari kekristenan, kawan-kawan. Nah, tapi bentuknya tuh seperti ini gitu. Nah, ini bentuk. Noh, ini manuskripnya. Ini cuma segede ATM, lihat ini. Ini robek-robek ini. Dimakan hama. Hama itu kalau nggak kecoa ya rayap, semut apa gitu. Nah, ini kok bisa-bisanya Roh Kudus yang mengilhami Wahyu tidak menjaga tulisan-tulisan gitu. Kenapa Roh Kudus nggak sekalian ya ngasih ilham mengenai kertas yang bagus yang nggak bisa dimakan kecoa? Kenapa gitu? Tapi balik lagi ya kawan-kawan, yang kalian harus mau untuk ganti rugi itu yang ini. Ini sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini Injilnya hilang. Injilnya ini hilang. Gitu. Kristen ini tukang bohong dia. Dia menyebarkan Injil manusia Matius, manusia Markus, manusia Lukas, manusia Yohanes, tapi Injil Allahnya ini dihilangkan, gitu. Dan mereka mengalihkan bangsa pilihan Yahudi ke bangsa pilihan Itali. Patokannya itu kalau nggak apa tuh, kalau nggak Istanbul, Konstantinopel, Vatikan gitu. Ini sejak kapan orang Yahudi ada di Itali, ada di Istanbul gitu kan? Bapak-bapak gereja mereka juga semuanya peranakan Eropa, Yunani dan Romawi gitu. Jadi gimana cara kalian mempertanggungjawabkan ini kitab kalian yang robek-robek dimakan hama kecoa ini? Baru satu nih, nanti gue keluarin semua data-data yang robek-robek. Dan ini ya perlu digarisbesarkan, semua manuskrip awal-awal kekristenan itu habis robek-robek. Jadi kita kok kaget gitu, kok bisa itu langsung tiba-tiba lengkap gitu. Padahal manuskrip awal-awalnya robek-robek. Nah, silahkan kawan-kawan Kristen. 40 detik lagi. Gua wakafkan. Gua wakafkan. Oke, silakan Bang Justin ataupun Bang Hakim atau Bang Arjuna, 3 menit diberikan waktu buat teman-teman dari Kristen. Ya, saya jawab dulu ya. Jadi yang tadi saya menghargai ya kerja keras dari Kores gitu, berusaha untuk melawan kita ahli kitab ya, alul kitab, tapi nggak apa-apa. Pertama, saya yakin Kores tidak beriman kepada Injil ya, buktinya dia mencaci maki. Kedua, klaimnya dia tadi mengatakan Injil Allah itu adalah Injil yang dicolong atau dicuri, disembunyikan oleh kita. Nah, tapi katanya tadi dia mengatakan Allahnya juga bisa ditipu tuh di Alkitab. Itu Allah yang sama padahal. Nah, dia beriman kepada Allah di kitab Markus, kemudian di Perjanjian Lama ada satu ayat dia sharing, dia mengatakan Allahnya bisa ditipu. Nah, oke lah, saya abaikan ya. Tadi Kores juga mengatakan kalau Allahnya itu kehilangan. Tapi Allah hanya bisa, ini kesimpulan saya bisa aja salah, Allah hanya bisa mengklaim kehilangan. Kitabku hilang. Ya, kira-kira saya kalau kehilangan sesuatu kayak gitu. Uangku hilang, tolong, dicuri oleh Ken. Itu kira-kira seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah pernah Allah memberitahu ini malingnya? Kan Allah Maha tahu. Ternyata tidak. Kok jadi suara saya begini? Ternyata tidak. Itu ilustrasi ya. Jadi terus tadi yang di-share itu bukan kitab kedebuk dari langit. Itu kan lembaran-lembaran manuskrip, mungkin berupa fragmen ya. Ada yang bahkan yang berupa kodek yang lebih utuh, sudah berupa buku ya. Jadi kitab suci orang Kristen itu dari abad awal, bahkan sebelum Islam hadir itu sudah ditulis dalam bentuk buku ya, menggunakan bahan yang lebih bermutu daripada ditulis di tulang belulang kambing, embek-embek, kucing meong-meong atau onta, nggak ada. Oke? Nah, jadi yang Kores sampaikan itu bukanlah kitab yang dimakan, tapi itu adalah salinan dari kitab suci ya. Jadi disalin. Kalau dulu kan nggak ada mesin fotokopi. Nah, kami lebih modern ya, tidak menggunakan tulang belulang untuk menulis kitab gitu ya.
Nah, jadi pertanyaan saya tolong dijawab nih Kores. Saya udah jawab nih ya tentang itu. Kenapa Allahmu tidak mampu menjaga Injil? Silakan. Sisa waktu saya wakafkan untuk Alif. Masih ada waktu. Masih ada 20 detik. Jadi ayat itu tidak mengatakan bahwa itu buku ya, tetapi itu kabar baik Allah gitu. Jadi Yesus menyampaikan kabar baik Allah, bukan buku berupa buku atau suatu buku yang berisi Injil di ayat itu, tetapi itu mengatakan tentang kabar baik Allah yang diberitakan oleh Ya, Yesus, waktunya yang habis. dia itu. Ya silakan Bang Alif menanggapi, menunggu ada Kores atau Bang Ali. Bang Ali. Biar aja dulu, biar Injil itu biar kan hatu-hatu kabar dulu. baik. Biar hatu-hatu. Ini yang tidak dipahami si Quraisy ini bahwa Injil itu buku. Bang Arjuna, waktunya sudah habis. Loh, Kores mana Kores? Mungkin kebantal dia, makanya ditanggapi dulu lah. Ustadz Ali, saya izin standby ya. Saya mau sholat dulu. Oke. Gemetar ya. Bentar, ini Ini udah naik si kadang Kores ada yang nih. ngomong nih. Bentar ya, saya Boleh gantian nggak? Dari kami Persiapan. dulu. boleh. Oh, ini udah datang Kores. Ya, aku bangkit di detik ketiga. Iya, saudara kau udah gemetaran tadi. Mungkin Kau kan pun Quraisy Maaf tadi ya. tidak dengar. Enggak, Bang mungkin kan Arjuna, Quraisy tidak kita ada dengar. timer 3 menit. Sekarang waktunya dari teman Islam. Mungkin yang saya sampaikan tidak didengar gitu loh Bang. Karena dia terpental. Oh iya, sampaikan Kalau dia sedikit. mendengar bisa diulangi Ya, apa sampaikan jawaban sedikit. saya gitu. Sampaikan sedikit. Ya, jadi Injil yang dimaksud di ayat itu bukan berupa buku Kores, tapi Injil yang dimaksud itu kabar baik Allah yang disampaikan Yesus. Bukan berupa buku berita baik. Jadi bukan buku yang kamu pahami itu seolah-olah itu tulisan yang ada bukunya. Seperti yang kita gunakan sekarang, bukan itu maksudnya di situ. Tetapi di situ kabar baik dari Oke, Allah, gitu. bukan Kabar buku baik Allah, tapi gitu. kabar baik. Jangan diulang-ulang. Disampaikan Silakan Yesus. Bang Kores. Iya. Nah, kalian bisa begitu kepada Injil gitu. Nah, terus kitab ini ngapain dicomot? Kalau misalnya itu berarti bukan buku gitu. Kalau kitab itu ngapain dicomot gitu? Kenapa Injil dinamakan menjadi kitab? Kenapa dicomot? Ini kan dari Arab gitu. Yesus kalian kan dari Yunani sana, pakailah bahasa Yunani, bangga gitu dengan bahasa Yunani. Karena kitab di kami itu nggak cuma buku artinya. Contoh, An-Nisa ayat 24 di sini ya kawan-kawan lihat. Nah, di sini ada kata kitabah. Nah, di sini nih, An-Nisa ayat 24. Kitaballahi. Nah, kitab Allah. Artinya apa di sini? Tuh. Apakah buku? Enggak, ketetapan, Bre. Tuh. Dar, selamat datang di kebenaran. Kalian itu keterbelakangan linguistik. Entah kenapa Roh Kudus ketika tiba di Indonesia tidak mengajarkan bahasa Yunani dan Ibrani. Gitu. Sehingga kalian nangis-nangis ketika Kores tunjukkan data bagaimana manuskrip kalian itu robek-robek nggak sempurna, bagaimana kitab kalian ada kata Injil Allah cuma hilang sekarang gitu kan. Mengamuk kan? Nggak bisa jawab kalian. Sekarang gua tanya lagi, ini mau bentuknya buku kayak pamflet atau berita baik, ini kemana? Kemana ini Injil Allah kemana? Kenapa hilang? Kalian ini tukang apa ya? Tukang ngilangin barang orang, nggak ganti rugi. Contoh misalnya, Yesus ngilangin babi 2000 di Markus 5 gitu. Di Matius 1, Yesus ngilangin keledai. Diganti nggak? Nggak diganti. Ini memang dari Tuhan kalian begitu kelakuannya. Umat-umatnya pun begitu. Maling-maling istilah agama orang lain ketika dibawa ke sini nggak diganti. Itu harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa gitu. Sekarang udah ada Islam. Kalian harus ganti rugi gitu. Nah, berikutnya sekarang papirus berikutnya akan gue kasih lihat Matius sama ini ya, Matius sama Markus. Lihat ini ya, ini robek-robek tuh. Ini juga sama aja tuh. Manuskrip awal robek-robek. Bisa dapat cerita lengkap. Ini kan apa ini? Ini kedustaan. Ini robek-robek 3 bagian. Yang kayak gini dibilang manuskrip, buang yang kayak gini, bre. Ini buang. Robek-robek kayak gini dapat apa? Terus dibilang dari abad pertama, ini yang paling tua. Lihat abad kedua dan ketiga. Kenapa ya dok? Bohong mulu kerjaannya. Agama lu sama agama gue tuh beda cuma 200 tahun. Kodek lu tuh tahun berapa? 300 sama 400. Cuma beda 200 tahun. Sok-sokan abad pertama, bohong mulu kerjaannya. Roma 3 sama 7 tuh dikurang-kurangin kerjaan. Berikutnya Papirus 137. Di sini juga ini robek 2 bagian, lihat ini robek 2 bagian jadi kayak sayap.
Seni nih, seni robek-robek. Yang kayak gini diimani orang-orang, aduh astagfirullah. Ini kenapa sih kawan-kawan kok bohong itu gede banget, kenceng banget. Ini untung zaman digital, Kristen kalau bohong ketahuan langsung. Kita robek-robek diimani coba. Nah ini lu tanggung jawab. Tadi Edo bilang abad pertama ada kitabnya. Ini mana abad pertama kitabnya? Jangan bohong-bohong lu. Lu sama gue cuma beda 200 tahun. Thank you. Oke, habis. Saya Oke, tanggapi sedikit, tolong di tanggapi boleh layar ya? layar besar dulu ya. Sebentar, Bang Juna, Bang Justin, sebentar ya. Bang Justin yang menanggapi bentar Bang Juma ya. Bang Juna. Aduh. Oke. Penonton harap tenang. Oke, tentang Quran ya di sunnah.com di sini jelas ya tentang ini referensinya ya, Ibnu Majah 1944 ya, book 9 hadits 100 ya, volume 3 ini ya. Jadi ternyata ini it was narrated that Aisyah said ya. Jadi di sini ada kata-kata ini, when the messenger of Allah died ya, maksudnya Muhammad, we were preoccupied with his death and a tame sheep came, nah kambing datang dan memakannya. Maaf, dimakan. Pertanyaannya, itu kambing milik siapa yang makan? Apakah pernah kambing itu dibedah perutnya kemudian ayat-ayat itu dikeluarkan? Pernah tidak? Jawab Roma, jawab. Gak pernah. Kalau masalah Injil Kerajaan Allah, oh Rasul Paulus menjawab. Dari Paulus hamba Kristus, Roma 1, dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Hore! Dan membinasakan kambing. Nggak ada ya. Rasul Yohanes jelas. Rasul Yohanes meninggal tahun 90, jelas. Apa yang telah ada sejak semula dan seterusnya, apa yang kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman Allah, itulah yang kami tuliskan kepada aku mengatakannya jelas bukan kepada Muhammad, kepada kami umat yang teruji oleh sejarah. Paham? Paham Kores? Paham nggak? Kau jawablah sampai komen thread di selanamu. Mana kambing? Kambing milik siapa ini? Kores? Maaf Kores. Kambing milik siapa ini? Kambing milik siapa? Jawab Roma. Jawab. Padahal di surah Al-An'am ayat 115. Surat semut. Ini semut hitam atau semut merah? Udah ngajar kau Kores. Wah, bercanda Kores ya. Ini semut hitam atau semut merah yang merayap di dinding. Malu aku malu. Loh kok lagu ya? Jadi ternyata di ayat Al-An'am ayat 115, dan telah sempurna firman Tuhanmu dengan benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya termasuk memakannya. Kurang ajar itu kambing. Tolong Ken dicatat, itu kambing milik siapa? Apakah pernah kambing itu dirobek perutnya dan diambil suratnya? Makasih. Ya, waktunya tinggal 10 detik saya reset. 10 detik nyanggung. Langsung aja Kores. Justin eme-emenya garing kayak kacang gereja. Ya kita lanjut ya. Mengenai itu siapa yang makan kambing itu kan nggak penting gitu. Tadi konteks dari topik kita apa coba? Mana kitab yang dimakan kambing? Mana kitab yang dimakan rayap? Kan gitu kan gitu. Ngapain nanya kambingnya? Lu udah buktikan itu yang dimakan ayat. Gua membuktikan yang dimakan itu kitab lu sama rayap. Woi, itu ayat. Ayat cuma berapa? Paling satu kalimat ayat kelar perkara. Lu ini kitab, woi. Nih dimakan rayap sampai sisa segini. Itu kan ini rayap-rayap Bapomet kali yang makan ini. Sampai sisa segini. Matius dari 1 sampai 20 berapa tuh? 28, sisa cuma 3 biji coba disisain. Roh Kudus lu ngapain kerjanya 2000 abad? 2000 tahun. Lu kejebak di sini sama topik gua, Ege. Ayat mau dibandingin kitab ini lebih hina, bre. Kitab lu hilang, sisa 3 lembar, kepingan biji segede biji Roma.
Matius dari 1 sampai 28 hilang semua, ya. Ini lebih parah, ini bukan dimakan kambing ini. Ini dimakan berjamaah sama kecoa. Kecoa gimana bunyinya di Atin? Hola bala hola bala, hola bala hola bala. Ah, itu tuh kecoa bunyinya tuh. Jangan menghujat dong, masa Dijebak Islamnya sama begitu. gua mau-mau Kok aja. kok Lu mau bandingin sih? ayat sama Udah, kitab lu udah. yang hilang. Nih, lu makan ini Matius sisa segini. Dan ini abad ketiga ya. Sekarang lu punya utang lagi sama gua. Mana yang lu bilang Injil abad pertama mana? 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 Jangan bohong-bohong mulu kerja lu. Mau gua tagih-tagihin terus lu, sampai Yesus disalib kedua kalinya untuk bayar hutang takia Korintus lu. Iya. Berikutnya. Papirus 137. Dari kitab 1 sampai 22 sisa segini doang. Nih. Ini kecoa dari sorga kali yang makan sampai kitab cuma segini doang sisanya. Kejebak, lu nggak bisa jawab, nangis. Nangis yang kenceng. Sakit hati nggak ini seluruh Kristen? Gua buktikan dengan kenyataan. Kitabnya sisa segini. Sakit hati nggak? Lu banyak cincang-cincung nyap-nyap ngegaring kayak roti gereja. Ini nggak dibahas. Ini dibahas, bre. Injil Allah juga buktinya mana Injil Allah ini? Tadi Roma 1 juga lu bawain, thank you ya. Nah, ini Injil Allah. Kata siapa ini? Kata Markus. Paulus juga sama ngomong Injil Allah. Ini barangnya mana? Barangnya mana? Woi. Jangan belok-belok. Barangnya mana? Ini buktiin barangnya mana. Kalau nggak ada ya Kristen itu 2000 tahun kena apa ya? Kena tipu. Sama kayak Tuhannya yang maha tertipu di Maliaki 3 nomor 8 sampai 9. Ya. Barangnya mana? Kalau nggak ada ngomong, oh iya Kores, maaf, ini barangnya sudah nggak ada dan kami kehilangan, nggak tahu di mana. Maaf ya, ngaku enak. Kita topik beres. Kalau lu nggak ngaku, gua tagih sampai beres ini dialog, gua tagih ini nih. Ini mana barangnya? Barangnya mana ini? Yang lu beritakan itu kabar baik Matius, kabar baik Lukas, kabar baik Yohanes, kabar baik Markus. Yang gua mau kabar baik Allah mana? Mbak, dijawab, jangan lari-lari. Ini dijawab, ya. Nggak ada kitab hilang dimakan kambing. Yang ada ayat dimakan kambing ada, itu tertulis di hadis. Tapi kalau kitab dimakan kecoa, ini nih. Manuskrip lu yang Yohanes, manuskrip lu yang Matius, manuskrip lu yang Markus. Ini semua dimakan kecoa ini, ya. Lu nikmati ini data gue, lu nikmati dan semua nggak ada di abad pertama. Jadi utang lu cuma Waktu habis, dua. silakan, Silakan. waktu habis. Hehehe. Silakan. Oke. Ya. Jadi dia tadi mengatakan kalau yang dimakan tuh ayat, bukan kitab. Cuma cuma. Kok jadi Kores yang mencumakan? Gimana sih kamu? Tadi sudah saya kasih di surah 15 itu, ayat berapa itu dikatakan sempurna. Kok kau mengatakan cuma? Nggak bisa dong. Kau harus buktikan itu kambing milik siapa. Pertanyaan saya sederhana, itu kambing milik siapa yang makan? Kenapa perutnya tidak dirobek kemudian diambil ayatnya? Oke ya, ini jelas nih mengapa Alkitab dapat dipercaya. Ya, bukti-bukti naskah perjanjian baru itu luar biasa. Puluhan ribu naskah. Ya, bahasa Yunani dan seterusnya, bahkan yang Vulgata yang dari Ethiopia, termasuk perjanjian lama di dalamnya, bahasa Arab juga ada. Makanya kata Allah itu buatan sebelum Anda ada tuh, Islam ada sudah ada itu. Puluhan ribu puluhan ribu ya, naskah jelas. Jadi yang kau tadi perlihatkan itu bro, itu adalah salinannya. Wajar kalau ada yang robek. Emangnya seperti rambut Baginda masih ada, sepatu Baginda masih ada. Itu pun belum diaudit ya, melalui penelitian. Betul nggak itu rambut Baginda? Betul nggak itu sepeda Nabi Adam? Atau siapa itu? Ada tuh telapak kaki Nabi Musa atau apa itu? Saya nggak tahu ya. Diaudit dong. Pertanyaan saya sederhana, ada nggak yang menangkap kambing itu? Kambing yang memakan ayat itu, bro. Ya. Ada nggak? Kambing siapa itu? Pertanyaan saya sederhana. Kalau bicara tentang tadi kamu mengatakan, oh di mana nih kitab suci orang Kristen sejak tahun pertama? Loh, kami tidak mengkultuskan kitab. Tidak mengkultuskan. Kitab itu berisi kesaksian.
dijaga oleh apa? Tidak hanya secara lisan, tulisan, tidak hanya tulisan, tapi secara lisan juga dalam pujian, nyanyian, bahkan dalam tulisan liturgi, dalam liturgi atau dalam homili, khotbah-khotbah jelas. Jadi merekonstruksi Alkitab itu jelas. Tidak seperti kamu. Saya bisa share data, ya. Selalu saya bawa buku ini ya. Rekonstruksi sejarah Al-Quran jelas di sini. Yang melakukan kodifikasi itu siapa? Utsman kok. Utsman. Bahkan banyak ulama-ulama Islam juga pasca Utsman yang meragukan keaslian itu, otentisitas dan integritas mushaf Utsmani. Bahkan sebelum pra-Utsmani jelas. Seperti mushaf dari Aisyah atau dari Ibnu Mas'ud tidak ada surat Al-Fatihah misalnya. Kamu bilang apa? Saya bisa meluangkan waktu puluhan jam dengan kamu bahas ini. Kau jangan kabur. Kalau kekristenan tidak pernah alergi diaudit. Tadi kambing siapa tolong Ken diingatkan Ya, lah oke, Ken. habis. Itu kambing siapa tolong? Oke. Nanti pasti dikasih tahu sama si Kores kambing siapa. Silakan Res, kalau ada datanya Ya. kambing siapa. Nggak ada lah yang kayak gitu-gitu. Topiknya udah kejebak Justin itu ya. Kitab Harus ada mana? dong. Harus Woi, ada. jangan motong-motong, ini waktu Kores loh yang di Pertuan Agung mau ngomong. Jangan dimulai Jemaat waktunya. hamba-hamba domba-domba tenang Jangan mendengarkan. di-start. Oh, waktunya jangan di-start. Saya udah capek Iya, debat. benar. Udah tenang lu di situ tenang lu. Sini gua kasih Kambing tahu siapa? manuskrip yang ribuan itu dari mana datangnya, gua kasih tahu lu. Loh, logisnya bro, begitu Sini dimakan udah kambingnya diam, lu udah kejebak. Nggak ada kitab bentar. Al-Quran yang hilang. Yang ada itu kitab lu yang dimakan Udah kecoa. dikasih- udah Matius, dikasih Kores, Markus, Yohanes itu dimakan kecoa semuanya. Udah Ya. dijawab si Kores data untuk kambing siapa nggak ada katanya tadi ya. Nanti ditanya lagi kecoaknya siapa, bilang aja nggak ada Justin. Gitu. Oh Oke, iya. Silakan Res. Oh iya. aja Ya nggak kita ada. lanjut lagi ya. Nah, jadi di Kambingnya sini nggak ada kawan-kawan muslim lihatlah bagaimana lihainya Kores menjebak Justin yang udah tua ini gitu. Kita tantang pakai kitab yang dimakan kambing dan kitab yang dimakan kecoa, dia kejebak. Dia nongolinya ayat bukan kitab gitu. Sekarang gua nongolinya kitab. Nah, ini kitab semua ini. Tuh kitab dimakan kecoa, tuh kitab dimakan kecoa, tuh kitab dimakan kecoa ya. Matius, Markus, Yohanes gitu. Nangis nggak tuh? Nangislah kekristenan. Data gua sakti. Nah, sekarang tekstual varian itu ada 750.000 tekstual varian itu. Ya, Justin ya. Jadi bukan manuskrip, tapi tekstual varian. Tekstual yang berbeda-beda setiap tulisan-tulisannya. Datanya di mana ini datanya? Wikipedia yang gua urapi, gua keluarin. Nah, ini lihat nih. Nah, tekstual varian Matius ada 15, tekstual varian Matthew 2 ada 14. Setiap perikopnya ada perbedaan di 750.000 manuskrip. Roh Kudus lu kerjanya apa? Roh Kudus lu kerjanya apa? Gua tanya ya. Nih, ini Markus 1 yang paling asik nih ya, kawan-kawan nih. Markus 1, mana Markus? Nah, ini Markus 1 nih. Gua buka Markus 1 di sini, langsung kita ke bawah nih. Di sini kocak Ikhwan. Nah, di sini di Markus 1:41 ketika Yesus menyembuhkan manuskrip, beberapa manuskrip ini, ya ini ya, beberapa manuskrip mengatakan Yesus menyembuhkan dengan penuh kesabaran atau penuh kasih sayang. Tapi di manuskrip 4 ini ya, yang D ini Brezae, lalu ada manuskrip A, manuskrip FF tingkat 2, manuskrip R1. Ini disebut apa? Yesus menyembuhkan orang dengan marah-marah. Dengan marah-marah. Roh Kudus lu kenapa, Justin? Roh Kudus lu kenapa? Mana kata marah? Berikutnya bilang Al-Quran katanya ada ulama yang nggak sepakat dengan kodifikasi Utsman. Keluarin datanya. Gua tunggu 3 kali bulan purnama. Lalu kemudian Justin dari tadi jawabannya itu melayang-layang di atas permukaan air gitu. Gua nggak bahas bukan soal kultus mengkultuskan, barangnya mana, abad pertama itu barangnya mana gitu. Jangan ngutang, jangan ngutang kerjaan lu. Jangan ngutang kerjaan lu, barangnya mana, bukan kultus mengkultuskan. Berikut apa lagi nih? Oh iya, rambut baginda. Mau nggak gua bandingin sama cetakan keringet Yesus itu yang dibilang abad pertama ujung-ujungnya abad 12? Mau gua bandingin ke sana? Mau? Sakit hati lu kalau gua taruh ke sana.
Terus yang terakhir apa lagi ya? Iya, kodifikasi ilham orang yang mengkodifikasi Al-Qur'an itu adalah dari Utsman, idenya Umar ke Utsman, lalu kemudian Zaid yang mengeksekusi, dan itu betul kodifikasi, bukan kanonisasi. Karena kalau kanonisasi ada proses eliminasi. Nah, yang mengeliminasi itu orang-orang Yunani. Ya, thank you, itu aja lah. Itu tadi pertanyaan gua tadi siapa? Host Ken. Ya, nggak ada juga kecoa yang punya. Ya, silakan fokus guys. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Dari tadi saya sudah sampaikan, ini menjawab dulu ya. Jadi yang korup, yang termakan, yang hilang karena itu papirus, rentan untuk rusak gitu ya. Berbeda dari yang perkamen. Nah, itu perkamen biasanya masih dalam bentuk kodek ya, lengkap. Kalau yang papirus yaitu gampang rusak, tapi itu bukan kitabnya rusak, salinannya. Kok maksa banget sih? Ya. Kalau masalah kecoa, kita ikhlaskan saja orang dimakan kecoa, nggak masalah salinan. Nah, ini ayat di zaman Aisyah kok dimakan kambing. Kenapa kau pasrah? Kau mengatakan cuma. Nah, gimana? Ya, tadi di Al-Hijr tuh ayat 15. Surat 15 ayat 9 tuh. Bicara tentang kesempurnaan. Oke ya, Qur'anmu berarti sempurna atau tidak? Nah, saya nggak berani menyimpulkan, nggak mau menghujat. Oke, berarti kambing nggak bisa dibelah ya perutnya ya. Padahal kambingnya kelihatan harusnya kan dikejar tuh, Ken. Kenapa dia tidak kejar kambingnya? Oke, saya paling seneng kalau bahas buku ini nih ya. Profesor Dr. M. Quraishiha, pengarangnya adalah Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Quran. Bab 7, otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Secara garis besar terdapat 3 kategori utama ya. Tuh, bahasan tentang nasikh dan mansukh. Wahyu yang terhapus. Loh. Kok terhapus? Astaga. Wow. Wahyu yang terhapus. Waduh. Wahyu yang terhapus. Banyak terhapus. Dalam Mushaf Ubay, ayat ini disisipkan di antara ayat 24. Duh. Ada penyisipan ayat, saudara-saudara. Parah. Banyak, iya. Dan banyak sekali keraguan-raguan terhadap integritas Mushaf Utsmani ini tuh. Dalam ayat-ayat sisipan setan di atas diperkenankan campur tangan ya. 3 dewa lokal Arab. Waduh. Menakutkan. Tuh, banyak datanya nih, ayat-ayat yang disisipkan. Nah, saya mau bahas nih. Ya. Beberapa Mushaf Utsmani halaman 173. Jedor, selamat datang di kebenaran. Sedikit menambahkan, Al-Quran yang dipakai sama si Kores tuh sekarang tuh buatan Syiah itu. Buatan Syiah. Siap. Nah, ini bro. Saudara. Sholatnya di gereja, diam aja. Tuh, ada mushaf-mushaf ya, termasuk mushaf-mushaf primer dan ada mushaf-mushaf sekunder. Jadi seperti ada Mushaf Ubay ibnu Ka'ab ya. Nah, Mushaf Ubay dikabarkan turut dimusnahkan ketika dilakukan standarisasi teks. Waduh, teksnya distandarkan. Aduh, kurang standar ya. Ternyata distandarkan. Tuh, ada yang dihilangkan. Palelu ya, 3 bulan purnama, bro. Oh, jangan kabur, bro. Oke. Kemudian di Mushaf Ibnu Mas'ud, bahkan nah ini Mushaf Ibnu Mas'ud surah Al-Fatihah itu tidak ada. Tuh. Salah satu karakteristik Ibnu Mas'ud adalah ketiadaan 3 surat pendek. Oke, waktu habis. Saya sapa dulu Pak Erben. Selamat siang. Nanti kalau mau masuk dikasih tahu aja ya. Kaget gua, kaget. Mantap. Mantap ya. Oke, kita sekarang bahas soal bakar membakar gitu. Lebih objektif. Maksud gua tuh kenapa ayat yang dihapus itu nggak dibaca seterusnya gitu. Kan itu nanti nggak keluar tuh Al-Baqarah ayat 109-nya gitu kan. Sebentar, saya sapa dulu nih Kata Jahat, Tiara, selamat datang ya. Sorry. Bang Ali, Bang Hakim, Marjuna, ya semuanya udah disapa ya teman-teman ya. Oke, silakan lanjut Bang Kores. Dibantah dulu. Ya itu ya. Nah, kita sekarang kalau misalnya soal bakar membakar, ikhwan ya, jangan kabur dari data digital ya kawan-kawan. Karena kalau kita lihat ini di surah Al-Baqarah ayat 106, nah di sini ya.
Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Itu yang terhapus itu diterusin bacanya gitu loh. Jangan potong-potong kayak Yohanes 10:30, Yohanes 10:34-nya nggak dibaca. Jangan comot-comot untuk menjadikan keimanan lu sempurna gitu. Gua aja kalau baca Bible satu perikop kok. Kenapa lu baca Al-Quran gak mau satu perikop? Kenapa? Kenapa sih? Hah? Kenapa sih? Kristen? Apakah demi kedustaan, demi kebesaran nama Kristus gitu ya? Gitu ya? Nah sekarang soal bakar-bakaran ya, Musaf Utsman, tadi lu bilang ada ulama yang gak sepakat, lu bubuk di situ. Kita bahas sekarang pembakaran biblos lu, kita bahas. Nah datanya di sini nih. Censorship of the Bible. Ini kalau kita kontrol F burn, ikhwan, ini keluar nih. Nah, ini censorship of the Bible ya. Pertama itu ada di zaman di Diocletianic persecution. Ini Romawi ya. Kalau Romawi wajar. Tapi nanti di abad pertengahan lihat ini tumpah-tumpah. Nah, di sini ya. Nih, pengajarannya Nicholas Hereford dan John Purvey were forced to recant their teaching gitu. Jadi ini orang Kristen dibakar juga, finally burned in 1428, dibakar. Oh, kitabnya orang Kristen dibakar oleh Kristen sendiri. Nah, ini juga Wycliffe Bible nggak diprint sampai tahun 1731. Kenapa? Karena ini dibakar juga di sini nih. Tuh, nanti. He was strangled. Tuh. Yang nulisnya dicekek tahun 1536, kemudian di dekat Brussels, kemudian dibakar juga ini. Tuh, ini. Stake because of his translation work. Semua kelakuan pembakar-bakaran itu Kristen lah yang ahlinya. Nanti lanjut lagi ke sini nih, nih di burn lagi nih. Nah di sini nanti ada lagi. Tahun 1490 beberapa kitab Yahudi dan beberapa kitab buku-buku Yahudi dibakar di Andalusia oleh siapa? Inkuisisi Spanyol. Dah, Roh Kudus, terima kasih udah membuka aib lu sendiri. Abad ke-16 nanti ada lagi, kita buka di sini. Tuh, nih, Katolik membakar semua buku Protestan. Nakis darah. Ini bakar-bakaran, hobi banget kekristenan. Memang ajarannya kanibal sesama. Enggak lihat tuh, Jesus only sama Tritunggal sering ngebakar-bakarin imannya masing-masing. Nah, ini kitabnya dulu dibakar. Mereka kembali ke peradaban nenek moyang mereka. Gimana Edo? Gimana? Kok terdiam Edo? Ini data gua nih. Wikipedia, murah ini. Semua bisa dilihat di sini ya. Kristen tukang bakar-bakarin kitab ya. Nah, ini juga lihat nih di sini. Nah, di sini juga ya. Nuh, Catholic Italian translation were confiscated and burned under the order of Antonio Martini. Aduh. Ya, silakan Pak Justin. Luar biasa ya, Kores sangat bersemangat ya. Jadi oke, saya menjawab tentang serangan Kores ya dan hujatannya terhadap kekristenan. Jadi di buku yang saya baca di sini, saya nggak modal Wikipedia, coy. Ini buku data ini. Jadi jelas nih ya tadi ya tentang bukti-bukti yang meneguhkan mengapa Alkitab dapat dipercaya. Selain jumlah dari salinan yang jelas tidak ada yang namanya menyalin berjamaah, salah berjamaah, nggak ada bro. Varian teks tadi sudah kita jawab, itu wajar saja tidak berubah isi. Oke, dan kekristenan menyebar luas saat itu ya. Oke, yang saya ingin garis bawahi di sini, perjanjian lama, perjanjian baru ditulis juga kronologisnya, termasuk bahan-bahan untuk nulis, bentuk dan ukuran huruf, tanda baca, pembagian teks. Kemudian Kodeks Vatikanus ya, Kodeks Sinaiticus, kodeks jelas. Kemudian kredibilitas naskah Alkitab ditunjang oleh berbagai versi. Jadi jelas nih sistematikanya. Kita ada kritik histori. Di Islam tidak ada tuh kritik histori. Ada nggak? Kalau ada ya silakan. Mohon maaf kalau saya salah. Silakan dibuktikan ada ilmu kritik teks dan kritik historis untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Oke. Sekarang challenge saya untuk kamu bro. Nah, nggak usah nunggu 3 bulan. Nggak usah nunggu kau datang bulan. Nah, jelas di buku yang sama ya. Di halaman 262. Skeptisisme sekte Islam terhadap Musaf Utsmani. Lihat nih. Kelompok Mu'tazilah yang soleh mengemukakan keraguan mereka terhadap bagian-bagian tertentu Al-Quran. Jujur. Woi, yang berisi hujatan kepada musuh-musuh Nabi. Woi,
Kemudian ya, kalangan tertentu dalam sekte Syiah menuduh bahwa Utsman telah menggantikan dan tidak mencakupkan ke dalam kodifikasinya sejumlah besar bagian Al-Quran, saudara. Ternyata, waduh. Oke, nah ini ya. Jika di kalangan Islam lainnya merebak pandangan bahwa bagian-bagian Al-Quran yang dipermasalahkan konteks itu masuk ke dalam mushaf Utsmani lantaran ketidaksengajaan atau kealpaan para pengumpul Al-Quran. Waduh. Nah, maka kalangan tertentu Syiah melihatnya sebagai hal yang tendensius, mencerminkan niat jahat kolektornya. Siapa kolektornya? Utsman dan tim. Jadi dengan yang tidak seperti Syiah, lebih jujur, lebih frontal, itu mengatakan masalah-masalah seperti kealpaan. Loh, nggak sengaja dan alpa, tapi ayatnya disisipkan banyak sekali ayat. Kemudian nanti ada, ini bicara skeptisisme nih. Ada yang skeptis, tidak optimis, pesimis. Bagaimana mungkin kalau kitab yang sempurna itu dipesimiskan? Jawablah kau mencret lah bro. Capek saya nanya. Dari tadi nanya kambing. Kambingnya siapa? Kambing kan bisa dibelah perutnya. Kecoa nggak bisa. Untuk membangkar musab-musab yang lain itu, Utsman melakukan pengancaman itu, memerangi itu. orang-orang yang tidak mau menyerahkan musab-musab mereka. Enggak, mestinya itu Justin kalau mau bahas isinya aja apa gitu. Dari tadi cuma narasi buku gitu penggalan tuh nggak jelas. Gimana maksudnya? Waktunya berapa menit bro? Oh ketawa. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Adnan Akmal. Itu gua jawab, itu gua jawab. BAB Itu gua jawab orang-orang Iran, itu gua jawab. Kalau Gua jawab Alif orang-orang Iran itu. gentle, bentar, host. Kalau Ustadz Alif ya yang katanya Ustadz gentle, kapan Anda mau bahas buku ini? Kalau kau memang Islam sejati, Ya, udah. Ustaz Alif tunggu ya. Ini buku jawab ya. dulu dong. Harusnya di sini. Ustaz Alif berani bahas bagaimana Utsman ingin memerangi orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang diam aja. memegang mushaf yang lain. Kores lanjut aja. Ini Iya, nggak perlu siap, ditanggapi siap. dari Justin gitu. Yang Bang penting Justin, framingnya sebentar, aja. Bang Alif. Yuk, kok Bang Justin framing? jangan- Ntar jangan Justin, bro. Kalau ngomong Ken, Bang Justin, tentang pembakaran Bang Justin jangan nantang Bang Alif dulu. Bang Justin udah dijawab Oh. besok sama Bang Juma. Iya, lu jadi makanan gua itu. Lu diam aja di situ gitu. Udah Ben, lu diam dulu Ben. Ini gua lagi bongkar-bongkarin kelakuan Iya, beneran bentar, dari bentar, keturunan bentar. yang doyan bayar bakar-bakar kitab Aku suci ngomong dikit ya. mereka sendiri. Gitu. Kalau ada kesalahan terjemahan Bentar. maka itu dibakar. Bentar. Enggak, bukan itu. Kalau misalnya kesalahan terjemahan ngapain orangnya Sebentar. digantung sama dibakar juga? Ngapain? Ya, Ngapain? waktu Hah? Baru tahu dari gua kan? Baru tahu dari gua kan data-data kayak gitu kan? Iyalah. Lu tuh kalian tuh perhitungan doyan banget nutupin sejarah tau nggak? Aku ngomong dikit. Katanya pernah dulu Bentar di dulu belakang. aja. Kritik historis nggak cocok bakar. Kritik historis nggak cocok bakar. Silakan. Bentar dulu di mute. Bakar yang cocok disebarkan untuk Iya sini. Sekarang yang di Iran ya, yang di Iran gua kasih lihat sini. Yang di Iran gua kasih lihat. Nah ini ya. Nah di sini ini adalah ejex.org Jurnal Ethic of Cultural Study. Lihat. Halo. Islamis Maktab Quran in Iran. Challenge for Buddhist Nationalism. Perhatikan. Maktab Quran or School of Quran is the oldest Sunni Islamic political ideology in Iran Kurdistan. Ini sekolah Qurannya aja dari suku Kurdis. Suku Kurdis ini Sunni. Orang Iran aja Al-Qurannya nggak ngambil yang mushaf Utsmani. Bentar dulu ya. Aku ngomong dikit. Lu mau bohong lu? Papa jahat, lu mau bohong? Bentar. Al-Quran lu dari Sunni. Aku Menyampaikan apa Pak Arifin? Pak Hafaz Arifin itu buatan menyampaikan siapa? Bukan. Al-Quran kau pegang tuh hafaz buatan siapa? bentar. Bentar. Dok. Sebentar dulu. Aduh, Sia jadi badut ya. Bentar, Pak Arifin menyampaikan apa? Aku hanya ngomong yang dibakar, yang dibaca oleh Kores tadi itu bukan Oh, Alkitab. nanti itu tapi Pak Erben nanti ya buku-buku. gantian Ya, aja. bentar. Ini sekarang waktunya Kores, Jadi waktunya Kores, kalau ya. Ini buku-buku, waktunya Kores. karena- Dikira tadi mau menyampaikan Iya, apa? jadi Maaf buku ya Pak ya. Erben. Nah, habis ini Iya. nanti Bapak Erben ambil 3 menit. Nggak apa-apa ya. host. Saya lanjutkan Pak Erben. Saya pikir Iya lebih nanti Pak capable. Erben yang lanjut. Sekarang waktunya Selamat. Kira tadi mau ngomong apa gitu supaya kita jangan. Oke ribut Kores, gitu. saya tadi kan dengan Bang Suma udah sama kamu. Sekarang saya berbagi dengan yang lain. Terima kasih sudah mau di. Ya udah gitu dong, kalau bubuk mundur, gak Ya, maju yang silakan lain. Kores 3 menit. Kalau bubuk mundur, maju yang lain. Hola bala. Singa bersin keluar kucing. Kotoran imam dimakan kambing. Ada.
Ya lanjut Kores. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama yang ini dulu, yang Syiah dulu. Tadi ya kita bahas di sini. Syiah. Nah, ini adalah Journal of Ethics and Cultural Studies ya, The Islamist Maktab Quran in Iran and its Challenge for Kurdish Nationalism. Jadi di sini ada suku Kurdi dan dia membuka School of Quran. Maktab itu sekolah, ikhwan. Maktab itu sekolah. School of Quran. Di mana dia buka sekolah Qurannya? Di Iran. Di Iran. Jadi si papa jahat ini mereka ngehujat Al-Qur'annya dari Mushaf Utsman, tapi dipakai. Kenapa? Karena yang ngajarin Qur'annya juga orang Sunni suku Kurdi. Dar, itu pertama ya, udah buku. Al-Quran yang kau pakai itu Udah, yang sekarang udah itu hafaz udah itu buku buatan ini, orang ini, Syiah, Kores. Iran. Nenek moyang lu aja belajarnya dari Iran. suku Kurdi Sunni. Nenek moyang lu aja belajar nenek, Al-Qur'an nenek kuliah moyang. Sunni ini. Mau apa? minimal Mau apa lagi? minimal bikin dulu nenek mau bisa apa punya lagi? cucu. Nenek moyang lu nih waliullah lu belajar Al-Qur'an dari suku Kurdi. Udah diem, makanya gampang bubukin Syiah. Nggak punya masjid kok, lu numpang di gereja kalau sholat. Lanjut ya. Nah, di sini tadi dibilang apa sama si Erben, tukang bohong Erben ini. Italian translation of the Bible were confiscated and burned under the order of Antonio Martini. Satu ya, Biblos dibakar. Nih, satu Biblos dibakar. Berikutnya nanti ada lagi. Translationnya ya, bro. Ya iya, semua juga Oh, terjemahan ini lu itu ya. kitab suci, my bre. Nah, di sini juga ya, Granadine Confederation, a great Bible burning took place. Nah, ini di siapa? Di Archbishop Palace in Santa Fe de Bogota. Tuh, Great Bible dibakar juga ya. Nah, terus nanti ada lagi nih. Kita kalau ke ini Leo 13 issued new rules for the Roman Index with the Apostolic Constitution Officiorium Ac Munerum. It was published on January 25th 1897. It generally contains some more relaxed rules and no longer automatically include all books written by Protestant. Nah gitu. Jadi buku-buku Protestan ini udah boleh ada. Tapi sebelumnya lihat di sini. Harusnya Nah, kau kita bahas bahas itu lagi ya. Usman mau Nah, bunuh orang yang punya mushaf lain Order tuh the wholesale dibahas. seizure and burning of all Protestant books and Bible. Ini. Jadi abad berikutnya baru itu boleh Protestan. Abad sebelumnya dibakar-bakarin buku Protestan. Ayo. Hah? Kenapa Kau yang kayak bahas gini nggak itu kalian ajarin? Usman tuh. Papa Usman jahat yang- kotoran imam lu udah habis Iya. belum di rumah? Udah habis Kau belum? bahas dulu Udah, dong udah yang gua Usman mau kasih bunuh tadi tuh. mau bunuh Al-Quran sahabat-sahabat Sunni yang nyimpan ngajarin mushaf Iran. lain itu loh. Kasih aja lu bahas. Dibahas Ini, dulu kalau dong nggak mau itu lu telan nih. dibantah. Lu telan nih. Lu telan bareng Hah? kotoran imam lu ini. Lu telan nih. Dibahas itu loh ya. Aku hafaz itu buatan Syiah tuh yang kau pakai sekarang Ya, itu. ini is the oldest Sunni Islamic political ideology in Iranian Kurdistan. Lu belajar Al-Quran aja dari Sunni. Gitu loh. Mau apa lagi sekarang? Lu mau motong-motong waktu gua? Mau motong-motong waktu gua? Tetap Sorry, tadi bubuk, saya bre. ke belakang ada yang Bubuk. motong-motong ya. Nah, gitulah udah. Sorry teman-teman, jangan dipotong-potong ya. Tadi aku ke belakang, sorry. Ya Pak Erben, ada yang mau disampaikan Pak Erben? Silakan Pak Erben. Boleh sedikit? Oh ya, lanjut bantuan aja aja. bro. Project Oh, kita, Bang. project ya. Oh, boleh, bro. Dibesarin boleh, bro? Boleh, bro? Oke ya. Ini ya, bro ya. Ini dari website apa? NU Online ya, bro ya. Imam Hafs dan Imam Syibah, dua perawi qiraat Imam Asyim. Nah, Imam Asyim ini adalah guru dari Imam Hafs. Yang saat ini Quran Hafs adalah Quran yang bro pegang. Nah, siapa kayak Imam Asyim? Ya. Pada seri kali ini akan diulas dan jasa Syiah. Oh, tolong dong. Syiah terhadap dunia Islam dalam bidang kiroah. Ya. Salah satu dari qori yang sangat terkenal dan bacaannya menjadi yang paling diikuti di dunia adalah Asyim. Tepatnya kiroah Hafs dan Asyim. Nah, Asyim adalah bin Nazir, orang Kufah, qori Imam Bukhari merupakan salah satu. Dia adalah orang Syiah. Pada prinsipnya si Asyim, Imam Asyim adalah orang Syiah, bro. Bentar ya. Syiah. Jadi Imam Hafs itu adalah murid dari Imam Asyim. Nah, atas dasar ini tidak salah jika kemudian dalam kitab Tafsir Syiah Al-Ulum Islam
disebutkan bahwa Asyim adalah seorang apa? Syiah. Jadi kiroat yang terbesar yang kurang lebih 93 itu adalah dari warisan dari Syiah. Makanya Papa Jahat benar. Itu dari Papa Jahat itu benar. Yang berpegang saat ini ya. Gitu ya. Asyim Al-Kufi adalah Syiah dan salah satu dari Qori ke-7. Nah, jadi yang disampaikan oleh Papa Jahat itu ya memang itu benar warisan yang diberikan Syiah dalam dunia Islam itu. Jadi yang bro sampaikan belajarlah dari apa tadi imam-imam Sunni tadi. Oh ternyata memang awalnya malah dari Syiah gitu loh bro. Betul, Quran buatan Syiah deh. Iya. Bang, Iya. jadi Oke. diskusinya kok Silakan. jadi belok deh. Silakan dilanjutkan dulu. Aku 1 masih menit mau lagi. cari kirimkan data lagi. Silakan yang lain Lerben atau teman-teman. Silakan. Belum habis mungkin. 1 menit lagi. Iya, silakan, nggak apa-apa. Yang lain, aku masih kirim cari data lagi nih. Itu yang pertama ya, saya buktikan bahwa itu memang dari Syiah Imam Hashim itu. Oke, itu saya mau kasih data lagi yang tadi Papa Jahat bilang bahwa pada dasarnya terjadi bahkan Ibnu Mas'ud pun itu Qurannya juga dipaksa untuk dibakar, Iya, tapi nggak dikasih. pengancaman, pemaksaan. Nah, jadi Mau bukan nggak di-kill di loh. dataku aja ya. Itu aku cuma mau nyari datanya aja sih, cuman itu butuh waktu. Silakan yang lain duluan aja nggak apa-apa. Itu 10 detik lagi. it's okay, nggak apa-apa. Dilewati nggak apa-apa. Oke, Nanti saya baru- riset. baru update. Silakan Kores. Ya, udah ya. Nah, ini jadi pembahasan mengenai biblos itu dibakar-bakar, sejarahnya mendarah daging di dalam kekristenan, itu nggak perlu dibantah lagi ya kawan-kawan. Itu nggak perlu dibantah lagi. Memang begitulah adanya kalian gitu. Nah, sekarang soal Syiah ini, soal Syiah gitu. Nah, Imam Hashim, gurunya Imam Hafs gitu. Nah, terus kenapa? Apakah Imam Hashim bagian dari Syiahnya Papa Jahat? Enggak. Karena Imam Hashim ini belum ada sejarahnya memakan kotoran imam. Itu belum ada itu. Kan, Belum ada. Loh, Itulah kenapa fitnah, istri terima kok- kenyataannya. Makan kotoran Jangan imam dipotong itu dulu, baru Pak, ada di jangan, abad nanti ke-19-an habis dan itu itu kalian, loh, itu Ken. kalian gitu. Makanya gigi lu kuning kalau open Ya, cam. saya pause. Udah, saya terima ingatkan itu kenyataannya. teman-teman, jangan dulu ada yang motong-motong. Nanti Iya kalau loh. mau menanggapi Papa Jahat, saya 3 menit. Gas. Silakan Papa Jahat lanjut. Papa Jahat, Kores. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat data gua, itu nggak apa-apa kalau misalnya kiroat yang ngajarkan Imam Hashim kepada Imam Hafs. Tapi jelas yang mengajarkan sekolah Al-Quran itu dari oldest Sunni Islamic Political Ideology in Iranian Kurdistan. Ini Sunni, suku Kurdi. Iran belajarnya ke Sunni soal Al-Quran. Terima kenyataannya. Gitu. Kita balik lagi nih. Nah, ini ya bakar-bakar kitab ya. Kita bakar-bakar Berarti kitab. fitnah ya. Bakar-bakar Kalau kitab di Syiah sini berantem di ya Iran, kawan-kawan fitnah ya. bisa lihat. Nah, ini dimulai dari abad pertengahan, during the Middle Age gitu. Makanya Kristen itu kalau mayoritas brutal, radikal. Udah paling cocok mereka minoritas dimanapun berada. Nggak lihat South Africa, budaya pemerkosaan menjadi legal. Gara-gara apa? Mayoritas Kristen. Kasihilah musuhmu. Semua korban dititik beratkan mengampuni orang-orang yang memerkosa mereka gitu. Itu jadinya. Jangan sampai mayoritas. Lihat mayoritas tuh di negara-negara Eropa, Al-Quran dibakar-bakarin. Ya enggak? Itulah kelakuannya memang gini nih. Kelakuannya memang begini nih. Doyan membakar-bakari kitab-kitab mereka sendiri gitu. Sekarang gue balik lagi nih karena ada kawan-kawan baru, ada Erben, ada Jack Cita juga. Ini di Roma 1:1 sama Markus 1:14 ada Injil Allah. Ini hilang. Ini hilang. Mana barangnya? Mana memberitakan Injil Allah? Injil Allahnya mana sekarang? Gitu. Jangan lu kasih Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes karena mereka bukan Allah, mereka orang Yunani. Ya. Mereka orang Yunani. Ini bawa datanya. Lalu kemudian oh ya udah bubuk ya, kejebak dia sama topik gua. Oh ya kawan-kawan mungkin mau menanggapi ini ketika di abad-abad kedua dan ketiga kitab kalian sisa robekan-robekan saja yang sudah dimakan kecoa. Ini sisa 3 lembar 3 bagian. Ini sisa 2 bagian. Dan ini ini tekstual varian ya, tekstual varian 750.000 varian teks yang ada di dalam kekristenan itu adalah hasil karya Roh Kudus yang lupa mengingat apa yang dia ucapkan pertama kali. Berapa lagi waktu gua? 30 detik. Oke, siap ya. Jadi ini yang paling update gitu, Eldon JF
praise that estimate as high as 750,000 gitu. Jadi 750.000 tekstual varian yang ada, dan di sini udah gua kasih datanya. Tekstual varian itu setiap manuskrip-manuskripnya. Yang paling kocak adalah di Markus 1 nomor 14, di mana dikatakan, nah ini kalau kita buka di Markus 1 nomor 41 maksud gua. Nah, di sini dikatakan Yesus menyembuhkan secara, ya udah itulah. Oke, saya berharap ini si Papa Jahat menanggapi dulu karena si Ah dibawa tadi. Ya nggak dibawa sih, tapi Papa Jahatnya yang naik juga kan. Oke, silakan Papa Jahat. Makan kotoran imam itu memang benar-benar fitnah. Memang akidahnya sih kalau memang disusun dari fitnah sih. Agama Muawiyah kan. Lalu apa ya? Jadi pernyataannya dia tentang Sunni ya kita kan sama Syiah saling belajar tentang Al-Qur'an, jadi membantah fitnah bahwa Sunni dan Syiah di Iran tuh berantem. Jadi terbantahkan dengan itu. Makasih. Udah, gitu aja. Oke, saya boleh bro. Ya, silakan. Anjing lembek Oke, banget. jawab. Udah dikasih dialog lembek banget Papa Jahat. Jagonya motong dia, nggak bisa dialog. Aku jago ngambil Oke, bro, istri. ya. Ini gini bro, ini ya data saya Istri dari lu sini, bro. aja nggak ngobrol sama lu. Udah, Progres jangan ya. bawa pribadi, malu-maluin. Dari sunnah.com Tirmisis 3104 ya. Ini ku copy semua nih di sini nih ya, translate Google ya. Nah, ini bicara masalah kodifikasi pada waktu itu yang dilakukan. Dari Anas mengatakan Hudzaifah bin Al-Yaman datang kepada Utsman pada saat orang-orang Asyam, ini orang-orang ini ya dari negeri Syam ya, dari Asyur ya, kemudian orang-orang dari Al-Irak ya berperang untuk melakukan Azerbaijan. Hudzaifah melihat mereka orang-orang Asyam dan Al-Irak berbeda bentuk pembacaan. Maka ia berkata wahai Utsman, selamatkanlah bangsa sebelum mereka berselisih tentang kitab sebagai orang Yahudi, orang Kristen melakukan sebelum mereka. Nah, kemudian dilakukanlah kodifikasi. Nah, tapi buntut atau imbas dari kodifikasi tadi apa yang dikatakan? Nih, Abdullah bin Mas'ud tidak menyukai Zaid bin Sabit yang menyalin masahif. Dan dia berkata, wahai orang-orang muslim saya dikeluarkan dari pencatatan transkrip mushaf. Dan itu diawasi oleh seorang pria, maksudnya Ibnu Mas'ud ya. Kemudian dia berkata, wahai orang-orang Al-Irak, jagalah masahif yang bersama dan sembunyikanlah mereka. Nah, perbedaannya di sini bro, kayak gini bro. Saya tunjukkan. Kitab bro selalu mengklaim bahwa itu tidak ada perbedaan gitu loh bro. Nah, bisa di-post nggak? Tadi Tirmizi berapa? Siapa namanya? Citas Tirmizi berapa? Saya pause. Ya. Hai Kores, apaan saya belum bisa ikut 3104. Berapa? 3104. Oke. Tolong di-post ya. Udah, saya Apalagi pause. yang Gini, yang bro. nulis Al-Qur'an tuh. Jadi gini, Oke, bro. saya mulai waktu. Ini adalah sebentar ya, perbedaan transmisi antara Alkitab dengan Quran. Nah, perlu diketahui ini adalah didikte. Nah, kemudian ini apa? Transmisinya apa? Dia theopneustos. Jadi diinspirasikan, bukan melalui dikte. Nah, ketika ini didikte tapi terjadi perbedaan yang dikatakan oleh Jibril. Nah, ini pertanyaan besar, bro. Sampai Ibnu Mas'ud pun harus menyembunyikan mushafnya. Kami dari salinan kepada salinan. Nah, nanti kalau habis ini ya, saya akan terangkan bagaimana dari abad pertama sampai kepada kodeks yang kami punya. Ini saya akan terangkan, tapi ini pasti waktunya nggak cukup. Waktunya habis. Oke, Saya silakan. akan tambah waktu menjadi 4 menit. Oke. Waktunya 4 menit. 5 nggak apa-apa bro. Silakan, Kores. Soalnya ini temanya cukup panjang ya, nggak bisa langsung Oke, selesai gitu. dia minta 5 menit, nggak apa-apa, saya tambah 5 menit. Boleh nggak bro? Ya, karena ini butuh. Ya, boleh lah. namanya, Butuh Asal jangan bahasan yang kalian lebih aja yang ini, ngantuk supaya itu, yang
1 juta orang ini bisa belajar Iya, bareng-bareng harusnya sama kita. harusnya juga ditambahin tuh Al-Quran itu ditulis orang bernama Muawiyah yang memerangi cucu-cucunya Ken, Nabi itu Ken loh, itu dibunuh, PBJ dihabisi turunin semuanya. aja Ken, ganggu diskusi Ken. Turunin aja Oh udah. gitu ya. Iya, ketimbang kayak gini kalau kalau kayak gitu topiknya Nggak, dipindah aja mereka deh, ini pembohong. pindah aja. Mereka Pindah ke Tuhanan aja. Ntar itu Ya udah lu ada pindah ke Malik- Iran aja. Kalau nggak suka Ya. sama Sunni Indonesia pindah ke Itu Iran. ada Malikil tuh, naikin aja tuh. Pindah topik aja ke ketuhanan aja. Naikin Iya, kalau Malikil nggak kita tuh. pindah ke Iran aja. Oh, ini PJ turunin aja. cabul kemarin ya. Ini Ya, suara ya, siapa? pindah ke Iran aja ya? Ya udah, Papa Mau nggak Jahat, pindah ke mau- Iran? Dia turun aja lah. Nggak kondusif Ganggu loh. Ini diskusi nggak aja. kondusif nih. Masa Lu tadi Solusi enak kok di awal kok. terus? Nggak boleh dong. Turun aja. Ya udah, Papa Jahat mute dulu ya. Tadi Nanti turunin. kalau Papa Jahat Eh, motong kita Ayo, turunkan Kores, ya. ayo, Kores, Sebentar. sebentar. Turunkan Aku ya, mute. kalau Papa Jahat motong kita turunkan waktu 5 menit, silakan Kores. Nah, ya pindah ke Iran tuh sana. Enggak, sebentar, Aikores. Enggak, saya belum bisa ikut bantu. Gimana ini Mas Ian? Enggak apa-apa ya? Atau ada yang lain mau naik Muslim boleh nggak? Ya, Ya makanya cepat pulang Ustaz Alif. Jadi dua-dua enak ini. Kalau Cito sih enak. Suruh Zuma, berani nggak dia kesini? Jangan Suruh Zuma, jangan berani maksudnya, nggak? Bro. Tadi Maksudnya udah. nggak ngerti yang gini. Burunda udah. Bukan maksudku gimana. Kalau yang ngerti itu Wafi, Ustaz Wafi. Wafi suruh Wafi sini. ngerti. Kita jagoannya tuh. Waktu tadi saya ada, saya cuman sejaman ya, lagi turun soalnya. ya, nggak tahu Berani. kenapa. Gak ada yang berani ketemu Papa Jahan. Jangan Ustadz unggul, jangan Ustadz unggul. Nggak, kayaknya setahu saya beliau nggak ngerti. Nama asli Abu Bakar aja dia nggak tahu. mulai 5 menit. Ya,